warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Pada video ini, kita akan membahas pentingnya pengelolaan pembiayaan pendidikan, mulai dari pengertian, sumber dana, prinsip, hingga tantangan yang dihadapi. Kita tahu bahwa pendidikan tidak bisa berjalan tanpa adanya pembiayaan. Pembiayaan yang terencana dan terkelola dengan baik menjadi salah satu komponen utama dalam manajemen pendidikan. Tujuan akhirnya adalah menjamin tersedianya dana yang cukup agar mutu pendidikan dapat tercapai secara optimal. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan pendidikan? Pembiayaan pendidikan adalah seluruh pengeluaran yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan. Ini mencakup perencanaan, pengalokasian, penggunaan, serta pengawasan dana. Lalu, dari mana saja sumber pembiayaan pendidikan? Pertama, dari pemerintah pusat dan daerah, melalui APBN maupun APBD. Kedua, dari masyarakat atau orang tua, misalnya berupa SPP, sumbangan, atau partisipasi lainnya. Ketiga, dari lembaga dan dunia usaha berupa CSR, hibah, atau kerjasama. Keempat, dari dana internal sekolah atau perguruan tinggi, misalnya unit usaha atau yayasan. Agar pembiayaan pendidikan berjalan dengan baik, ada beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan, yaitu efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan berkeadilan. Dengan prinsip-prinsip ini, dana pendidikan bisa digunakan sesuai kebutuhan, tepat sasaran, terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberi akses merata bagi semua peserta didik. Langkah pertama dalam manajemen pembiayaan adalah perencanaan. Perencanaan dilakukan melalui identifikasi kebutuhan dana, penyusunan RAPBS di sekolah atau RKAT di perguruan tinggi, serta penentuan prioritas program yang akan dijalankan. Setelah direncanakan, dana pendidikan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari gaji dan tunjangan guru serta tenaga kependidikan, pengadaan sarana-prasarana, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pengembangan kompetensi guru dan siswa, hingga administrasi, pemeliharaan, dan operasional. Tidak kalah penting, pembiayaan pendidikan juga harus diawasi. Pengawasan dilakukan melalui audit internal maupun eksternal, pelaporan berkala kepada stakeholder, serta evaluasi efektivitas penggunaan dana. Hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan dan penyesuaian anggaran pada periode berikutnya. Meski demikian, ada sejumlah tantangan dalam pembiayaan pendidikan, misalnya keterbatasan anggaran pemerintah, ketergantungan pada iuran masyarakat, potensi penyalahgunaan dana, hingga kesenjangan pembiayaan antara sekolah di kota dan di desa. Sebagai penutup, manajemen pembiayaan pendidikan harus dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Dengan perencanaan, pengalokasian, dan pengawasan yang baik, mutu pendidikan akan meningkat. Dan yang penting, semua pihak harus ikut berperan dalam mendukung berkelanjutan pembiayaan pendidikan. Teman-teman, itulah penjelasan dari saya mengenai manajemen pembiayaan pendidikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sebagai bahan refleksi, saya sudah menyiapkan soal evaluasi yang bisa teman-teman akses melalui link yang ada di kolom komentar. Jangan lupa dikerjakan ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.